jumpa lagi di Cici Channel. Terima kasih sudah setia belajar bersama Cici. Bagi kalian yang baru ketemu channel ini, subscribe yuk, biar nggak ketinggalan video pembelajaran terbaru. Di video kali ini, kita belajar bagaimana menentukan KPK dan FPB dari kelipatan dan faktor persekutuan ya guys. Siap? Kita mulai ya. Tahukah kalian jika KPK dan FPB sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai contoh, KPK akan sangat membantu kalian dalam menentukan jadwal berenang bersama teman. Sedangkan FPB akan sangat membantu kalian dalam pembagian. Misalnya, bagaimana membagi sejumlah buku dan pensil ke dalam kardus dalam jumlah yang sama banyak. Ada beberapa cara dalam menentukan KPK dan FPB guys. Yang pertama bisa dengan kelipatan dan faktor. Yang kedua dengan menggunakan faktor prima atau pohon faktor. Yang ketiga dengan menggunakan pembagian berulang. Tetapi di video kali ini kita hanya belajar cara menentukan KPK dan FPB dengan cara pertama saja, yaitu dengan kelipatan dan faktor. Cara kedua dan ketiga menyusul di video yang lain. Oke guys, kita bahas KPK terlebih dahulu ya. KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Cara menentukan KPK dari kelipatan persekutuan ada 3 langkah. Pertama, menghitung kelipatan dari masing-masing bilangan yang dicari KPK-nya. Setelah didapatkan hasilnya, langkah keduanya adalah mencari kelipatan persekutuannya. Langkah ketiga adalah tentukan KPK dengan cara mencari nilai terkecil dari kelipatan persekutuannya. Supaya mudah dipahami, kita lihat contoh berikut. Tentukan KPK dari bilangan 2 dan 3. Langkah pertama yaitu mencari kelipatan dari bilangan 2 dan 3. Ya, pada tahukah apa itu kelipatan? Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli atau bulat secara berurutan. Bilangan asli merupakan bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bagaimana cara menentukan kelipatan? Yang pertama tentunya dengan perkalian ya guys. Dan yang kedua bisa dengan penjumlahan. Yuk kita hitung kelipatan bilangan 2 bersama-sama ya. Kita coba hitung dengan cara perkalian dulu ya guys. Caranya, bilangan 2 kita kalikan dengan bilangan asli secara berurutan. Seperti ini. 2 kali 1 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali 3 hasilnya 6. 2 kali 4 hasilnya 8. 2 kali 5 hasilnya 10. Dan seterusnya. Nah, dari cara ini kita sudah mendapatkan 5 bilangan kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Jika kalian diminta untuk menuliskan lebih dari 5 bilangan, kalian bisa lanjutkan perhitungannya ya. Sekarang kita coba dengan cara penjumlahan. Caranya dengan menambahkan bilangan 2 secara berulang atau terus-menerus dari bilangan sebelumnya. Seperti ini. Awali dengan menulis bilangan 2. Lalu tambahkan 2, hasilnya 4. Dari 4, ulangi tambah 2, hasilnya 6. Dari 6, ulangi tambah 2 lagi, hasilnya 8. Dari 8, tambah 2 lagi, hasilnya 10. Dan seterusnya. Dari cara penjumlahan ini, hasil yang kita dapatkan sama dengan hasil dari perkalian tadi ya guys. Jadi kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Oh ya guys, biar agak banyak hasil kelipatannya, saya lanjutkan perhitungannya sendiri sampai 10 bilangan ya. Dan hasilnya adalah 2,
20. Nah, kelipatan 2 udah beres ya. Yuk lanjut ke kelipatan 3. Cara mencarinya sama ya guys, seperti tadi. Sudah Cici hitungkan nih, dan ini dia hasilnya. 10 bilangan kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Setelah kita mendapatkan kelipatan dari bilangan-bilangan yang dicari KPK-nya, langkah selanjutnya adalah mencari kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan-kelipatan yang sama dari dua buah bilangan atau lebih. Kita cek yuk, mana bilangan yang nilainya sama. Nah, 6 ini sama ya, kita lingkari ya. 12 ini sama juga, 18 juga sama ya. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, 18. Setelah kita mendapatkan kelipatan persekutuan, kita bisa langsung tentukan KPK-nya. Ingat, KPK adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Dari 6, 12, dan 18, tentunya 6 yang paling kecil ya. Jadi, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, KPK sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut belajar menentukan FPB dengan faktor persekutuan. FPB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. FPB adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. Caranya begini guys, ada 3 langkah ya. Pertama, mencari faktor dari setiap bilangan. Yang kedua, mencari faktor persekutuan. Yang ketiga, mencari nilai atau bilangan yang paling besar. Yuk langsung ke contoh soal. Tentukan FPB dari 12 dan 20. Langkah pertama yaitu mencari faktor dari bilangan 12 dan juga bilangan 20. Faktor itu apa sih? Faktor adalah bilangan asli yang dapat membagi habis suatu bilangan tanpa ada sisa. Bagi bilangan tersebut dengan bilangan asli secara berurutan dari yang terkecil ya. Supaya lebih jelas, mari kita hitung bersama-sama faktor dari 12. Kita bisa buat papan seperti ini agar lebih mudah mengerjakannya. Mari kita bagi bilangan 12 dengan bilangan asli secara berurutan ya. 12 dibagi 1, apakah bisa? Bisa dong, jawabannya 12. Artinya ini habis ya. 12 dibagi 2, apakah bisa? Bisa, hasilnya 6. Habis juga ya. 12 dibagi 3, bisa, hasilnya 4. Habis juga ya. 12 dibagi 4, sudah ada ya, hasilnya 3. Biasanya kalau sudah berpindah baris, artinya kita sudah menemukan semua faktor dari bilangan ini guys. Tapi kita coba lanjutkan lagi ya, sampai 12. Setelah dibagi 4, dibagi 5. Tidak habis ya, karena sisa 2. Dibagi 6, sudah ada. Dibagi 7, tidak habis, karena sisa 5. Dibagi 8, tidak habis juga, sisa 4. Dibagi 9, tidak habis, sisa 3. Dibagi 10, masih sisa 2. Dibagi 11, masih sisa 1. Dibagi 12, sudah ada ya. Nah, dari perhitungan di atas, bilangan asli yang bisa membagi habis bilangan 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sekarang lanjut faktor 20 ya. Caranya seperti tadi guys. Dan setelah saya hitungkan, faktor 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Setelah semua bilangan sudah diketahui faktornya, lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Yuk kita cek mana saja faktor yang sama. 1 sama, 2 sama, 4 sama. Ada lagi kah? Sudah nggak ada lagi yang sama ya. Maka faktor persekutuan bilangan 12 dan 20 adalah 1, 2,
2, dan 4. Langkah kedua sudah beres. Lanjut ke langkah ketiga, yaitu menentukan FPB-nya dengan mencari nilai atau bilangan yang paling besar. Dari 1, 2, dan 4, tentunya 4 yang paling besar ya. Maka FPB dari bilangan 12 dan 20 adalah 4. Nah, begitu tadi caranya mencari KPK dan FPB dari kelipatan dan faktor persekutuan, guys. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian materinya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, share jika video ini bermanfaat